Ada yang menanyakan, Pak Joko, ya tadi kita sudah membahas mengenai brand value dan relationship sebagai faktor untuk menciptakan loyalitas pelanggan. Nah, relationship ini kan memerlukan effort ya untuk membangun hubungan baik dengan pelanggan. Nah, pertanyaan saya, ini dari peserta ya. Pertanyaan saya, Pak Joko, lebih penting mana? Saya jualan atau membangun hubungan baik dengan pelanggan? Teman-teman, ini dua hal yang sebenarnya harus balance ya, harus balance kita lakukan. Bahwa kalau misalnya kita fokus pada jualan ini akan jadi masalah. Nah, maksudnya kita kan bisnis jangka panjang ya. Kita bisnis jangka panjang artinya pelanggan yang sudah membeli produk dari kita ini kan harus kita maintain, harus ada kegiatan after sales service. Kita jaga hubungan baiknya supaya apa? Ya kalau misalnya mereka happy dengan produk yang dikonsumsi, dengan jasa yang dia gunakan, akhirnya dia akan beli lagi sebagai repeater ya. Bahkan kalau misalnya nanti kita memiliki produk lain, maka kita bisa melakukan cross selling dengan cara menawarkan produk berikutnya. Nah, syaratnya itu tadi, salah satunya adalah kita membangun hubungan baik. Bayangkan kalau misalnya kita sebagai pembeli dihubungi oleh pemasar, ini hanya untuk urusan jualan, promo, info program dan seterusnya, tentu ini tidak nyaman bagi kita sebagai pembeli. Maka tadi pertanyaannya, membangun relationship itu kan biaya, ya. Membangun relationship itu kan memerlukan effort, ya. Tapi itu harus kita lakukan. Ya, namanya aja customer relationship management. Kenapa? Dengan membangun hubungan baik, kita membangun hubungan baik itu kan prosesnya kita melakukan interaksi ya. Pada saat kita membangun hubungan baik, prosesnya interaksi, maka kita akan semakin mengenal pelanggan. Kita mengetahui apa yang terjadi pada pelanggan. Ini menjadi penting sebagai informasi bagi kita pemasar, sebagai insight bagi kita pemasar untuk apakah produk layanan yang kita tawarkan itu sudah sesuai ya, apakah mereka nyaman dengan produk dan layanan kita, apakah mereka ada keluhan yang sebenarnya ingin disampaikan tapi tidak ada saluran untuk menyalurkannya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya tadi, effort, biaya untuk membangun relationship itu mahal, apakah kita tetap lakukan? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Jadi silakan teman-teman balance ya, relationship, selling, relationship, selling. Jangan sampai nanti kita selling itu justru akan membuat pelanggan atau calon pelanggan itu kabur. Jadi gitu ya Mas tadi atas pertanyaannya. Ya memang kita harus menyiapkan effort, menyiapkan biaya untuk membangun hubungan baik dengan pelanggan. Hubungan baik itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan value yang lain ya. Value yang lain misalnya harga atau kemasan atau desain dan seterusnya, mungkin itu akan menjadi faktor yang membuat pelanggan itu membeli produk kita. Tapi hubungan baik ini jauh lebih kuat dibandingkan faktor-faktor itu tadi. Jadi silakan bangun hubungan baik dengan pelanggan. Caranya di manage ya, siapa yang ditelepon, siapa yang divisit, siapa yang diundang di event gitu ya, kemudian dikelola. Kalau customernya jutaan, kita bisa kelola dengan sosial media dan seterusnya gitu teman-teman. Thank you atas pertanyaannya, semoga menjawab.